Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saya Olivia Kesebebriani dari mahasiswa IAKN Palangkaraya ingin mengajak saudara-saudari untuk membaca serta merenungi dan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, dan di mana kita perlu meluangkan waktu kita untuk Tuhan. Saudara-saudari, di sini sebelum kita memulai membaca dan merenungi serta mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengajak saudara-saudari untuk bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagimu Tuhan, terima kasih Yesus Kristus atas kebaikan serta penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan ya Tuhan. Dan pada saat ini Yesus, sebentar lagi kami akan membaca serta mendengar dan merenungkan firman. Biarlah firman ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, serta biarlah firman ini Tuhan menjadi bertumbuh dan berbuah bagi pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu dan mengucap syukur, terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, saudara-saudari, di sini saya akan mengajak saudara-saudari untuk membaca firman Tuhan yang itu terdapat dari Yosua pasalnya yang ke-6 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-16 dengan perikop jatuhnya Yeriko. Demikian firman Tuhan. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu katakannya, majulah, kelilinglah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikuti tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikian janganlah bersorak dan janganlah berdengarkan suaramu sepatah kata pun, janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengendarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikuti tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sebagai saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu.
dan kota itu dengan sengaja isinya akan dikhususkan bagi Tuhan. Tuhan menyerahkan kota itu kepadamu. Amin untuk firman Tuhan kita. Nah, saudara-saudari, di sini dalam perikop itu jatuhnya Yeriko. Dan di sini saya mengambil tema itu tentang cara Tuhan adalah yang terbaik. Dan di mana saat kita merencanakan sesuatu, pasti diikuti pula dengan cara atau proses yang harus kita lakukan agar tujuan daripada rencana tersebut dapat tercapai. Namun demikian, seringkali ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, di situ pula kita merasakan kecewa atau gagal. Tetapi di dalam situasi yang demikianlah iman kita diuji. Apabila kita hidup sebagai orang yang percaya, kita pasti akan meminta pertolongan dan berserah kepada Tuhan, serta mengandalkan Dia di dalam setiap rencana hidup kita. Karena di dalam hidup kita, cara Tuhan tidak pernah gagal dan mengecewakan setiap umat-Nya yang percaya. Kemenangan pun diperoleh oleh bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua dengan mengikuti arahan dan Tuhan untuk dapat menunjukkan atau menjatuhkan kepada Yeriko. Hal itu dapat kita baca dengan jelas bagaimana Tuhan telah menyampaikan firman-Nya kepada Yosua dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang kelima. Saudara bisa baca di sini itu bahwa ayat yang kedua, berfirman Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku berserahkan ke tanganmu Yeriko ini berserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni sebuah prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedangkan para imam meniup sangkakala. Kemudian ayat yang kelima, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah, saudara-saudari, di sini apabila kita menggunakan akal pikiran kita sebagai manusia yang penuh keterbatasan ini, mungkin tidak akan percaya. Akan tetapi hal tersebut telah dibuktikan oleh Yosua dan bangsa Israel pada masa saat itu, bahwa tuntunan dan cara Tuhan begitu luar biasa, sehingga mereka dapat menjatuhkan Yeriko ini. Dan melalui peristiwa tersebut, kita dapat memetik sebuah pelajaran yang penting bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya, orang Kristen. Ketika kita sedang dalam pergumulan kehidupan dan apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan selama ini, percayalah bahwa Tuhan selalu memiliki cara yang lebih baik, mempunyai cara yang luar biasa dan cara yang ajaib. Dan terkadang kita tidak pernah terduga oleh pikiran kita manusia untuk menolong umatnya. Seperti juga di dalam Yesaya pasal yang ke-5
55 ayatnya yang ke-8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kita manusia hanya bisa merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Seperti yang saya katakan tadi, saudara-saudari, bahwa sebab rancangan yang bukan kita rancangkan, atau itu merupakan apa yang ingin kita rancangkan, tapi lain yang Tuhan rancangkan untuk kita. Kemudian jalanmu, di sini dikatakan jalanmu bukanlah jalanku. Nah, kemudian di sini firman Tuhan mengatakan, apa yang menjadi kita rencanakan, yang telah kita siapkan, menurut kita itu baik, sesuai, tetapi lain dari apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan kehendakkan. Jadi di sini firman Tuhan mengatakan bahwa tidak semua rencana manusia itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Tetapi Allah menginginkan rencana Dia yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik pribadi lepas pribadi, baik terkadang kita sering merasa bahwa pergumulan yang kita hadapi merupakan, kita sering mengatakan itu ada sebuah ujian. Sebenarnya saudara-saudari, itu merupakan menjadi sebuah proses yang ingin Tuhan berikan kepada kita, yaitu untuk kita bisa mendewasakan rohani kita kepada Dia. Karena seringkali kita mendapatkan sebuah pergumulan, disitulah kita bertanya, kenapa ini bisa terjadi pada saya Tuhan? Kenapa ini bisa terjadi? Pertanyaan itu seringkali terjadi dalam kita kepada Tuhan. Namun apakah kita ada bertanya maksud Tuhan di dalam sebuah pergumulan yang kita alami? Ternyata Tuhan menginginkan kita menjadi seseorang yang kuat dan mengimani Dia. Jadi saudara-saudari, mari kita pegang ayat Alkitab atau Alkitab yang telah kita baca dari Yosua tadi. Yaitu di sini saya mengambil tema untuk kita, itu cara Tuhan adalah yang terbaik. Mengapa? Karena apa yang kita rencanakan bukan berarti itu menurut Tuhan itu baik. Ya, kita sudah memikirkan ini target ini rencana ini. Itu menurut kita baik. Tetapi menurut Tuhan belum tentu itu baik. Amin untuk firman Tuhan kita pada malam hari ini. Mungkin hanya singkat saja, dan saya harap dari firman Tuhan yang saya bagikan ini dapat membukakan kita atau mendewasakan kita untuk lebih tahu bahwa cara Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan mari saudara-saudari, baik yang berada di luar sana, yang sedang melakukan, mungkin yang sedang sibuk atau melakukan aktivitasnya, mari kita sama-sama belajar untuk meluangkan waktu kita untuk Tuhan, untuk membaca, mendengarkan firman-Nya, atau bisa mendengarkan lagu-lagu rohani. Karena zaman sekarang itu, saudara-saudari, kita tidak hanya bisa melihat tentang ayat Alkitab hanya di firman Tuhan hanya di buku Alkitab atau kitab suci, tetapi kita bisa menggunakan smartphone atau handphone kita. Kita bisa melihat kesaksian atau lagu-lagu rohani, serta dimanapun kita berada. Jadi dipermudahkan untuk kita. Dan baik, mari dari firman Tuhan yang telah kita baca, kita renungkan di dalam kehidupan kita masing-masing.
diserahkan seluruh